Baik, kita lanjutkan masuk ke dalam pembahasan tentang power supply, ya, supply daya. Jadi power supply ini adalah salah satu faktor yang sangat mendominasi untuk sistem penggerak motor listrik, ya. Jadi untuk pemilihan motor, instalasi motor, pengoperasian, dan maintenance atau perawatan motor listrik, maka power supply adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagaimana si motor listrik itu bisa dapat beroperasi secara efisien. Nah, pada standar NEMA, ya, ini banyak dipakai standarnya untuk standar kelistrikan di Amerika, National Electrical Manufacturers Association, ya. Ini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk menentukan power supply bagi motor listrik, ya. Pertama adalah motor design for rated voltage, frequency, and number of phases, ya. Motor listrik itu dibuat, ya, didesain untuk voltase tertentu, ya. Jadi di dalam dunia listrik kita kenal ada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Nah, motor listrik itu pun juga disuplai, diasup dengan berbagai macam tegangan. Ada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Ini tujuannya untuk pada kebutuhan yang berbeda, ya. Semakin tinggi tegangan, maka semakin tinggi juga tujuan ataupun target yang dihasilkan, ya. Jadi semakin tinggi tegangan, maka dia akan bisa dapat menggerakkan sistem yang akan dia asup, ya. Jadi kalau motor listrik di rumah kita, di motor pompa itu cuma dibutuhkan tegangan 220 volt. Sudah cukup untuk menggerakkan, untuk menghisap air dari dalam tanah ke toren di atas tanah. Tapi bagaimana kalau untuk motor listrik pada pompa-pompa PDAM misalkan yang besar? Maka tidak mungkin menggerakkan pompa untuk skala besar dengan tegangan rendah, ya. Kedua adalah the supply voltage must be known to select the proper motor. Ya, harus pas yang seperti saya katakan tadi. Ketiga adalah motor nameplate voltage will normally be less than nominal power system voltage, ya. Jadi nominal power system, jadi ini maksudnya adalah tegangan nominal yang disediakan oleh sumber, dalam hal ini di Indonesia adalah PLN biasanya, itu harus lebih tinggi dibandingkan kebutuhan tegangan di motor, ya. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa lihat di nameplate si motor, ya. Motor nameplate voltage will normally be less. Dia harus biasanya lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan voltase. Ini bisa lihat di daftar berikut, ya. Ketiga adalah operation within tolerance plus minus 10% of the rated voltage. Jadi kita harus menyediakan toleransi sekitar 10% untuk ketersediaan tegangan. Berikutnya adalah operation from a sine wave or voltage source not to exceed 10% deviation factors. Jadi ada nanti kalian bisa lihat di pembahasan lebih detail nantinya, silakan dibaca. Ada sinusoidal gelombang tegangan, ya, dia tidak boleh melebihi 10%.
Kemudian operation within a tolerance plus minus 5% of rated frequency. Ya, jadi di Indonesia kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Jadi dia itu tidak boleh melebihi plus minus 5%. Operation within a voltage unbalance of 1% or less. Jadi unbalance tadi, ketidakseimbangan tegangan itu tidak boleh dari 1% atau di bawahnya. Nah, ini memiliki konsekuensi jika kita tidak mengadopsi secara penuh ketentuan yang sudah dipersyaratkan oleh NEMA tadi, ya. Ya, power supply. Jadi power supply itu harus memiliki kesesuaian untuk sesuai dengan standar NEMA tadi. Ini jika kita menggunakan standar Amerika. Di beberapa negara lain, misalkan di Jepang memakai standar JAS, di Australia memakai standar AS, Australian Standard, di Indonesia juga kita memakai standar SNI. Itu juga harus ada standar-standar yang harus dipatuhi, ya. Nah, jika kita tidak melakukan kesesuaian terhadap ketentuan tersebut, maka beberapa komplikasi, efek-efek yang harus kita terima terhadap ketidaksesuaian tersebut. Pertama adalah effects of unbalanced voltage on the performance of polypass square cat induction motor. Jadi ada dampak terhadap unbalanced voltage pada performa motor induksi, ya. Jadi di sini bisa kita lihat nanti pada beberapa kurva, nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Di sini unbalance divine. Jadi maksud unbalance yang saya ceritakan tadi itu apa sih sebenarnya? Jadi di sini akan saya terangkan coba. The voltage unbalance is in percent may be defined as follow. Jadi tegangan unbalance, ya. Tegangan tidak stabil dalam bahasa Indonesianya itu adalah dalam satuan persen adalah 100 kali maximum voltage deviation from average voltage. Jadi deviasi maksimum tegangan dari rata-rata tegangan dibagi rata-rata tegangan. Misal dengan tegangan 220, 215 dan 210. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa ada 3 nilai ini? Nah, ingat tadi saya katakan motor induksi itu biasanya memiliki 3 fasa, ya, fasa R, S, T. Maka di sini yang 220, 215 dan 210 adalah pengukuran di lapangan, misalkan, ya. Misalkan si R-nya ini 220, S-nya 215 dan T-nya 210. Nah, rata-ratanya itu misalkan kita hitung ada 215 dan maksimum deviasinya dari rata-rata adalah 5, maka dilakukan perhitungan 100 kali 5 per 215 adalah 2,5%. Jadi 2,5% tegangan tak stabil itu, unbalanced voltage itu sebesar 2,5%. Kemudian kita lihat coba di sini ada currents. The log current itu ampere, ya, arus listrik, ya. The current at normal operating speed with unbalanced voltage, ya, will be greatly unbalanced in the order of 6 to 10 times the voltage unbalanced. Nah, ini berbahaya, ya. Ini kalimat ini cukup berbahaya untuk motor-motor listrik jika terdapat power supply yang tidak stabil, yang tidak balance, ya. Kenapa? Dikatakan di sini arus pada normal operasi dengan tegangan yang tidak stabil akan menyebabkan memiliki arus yang bisa langsung naik 6-10 kali dari ketidakstabilan tegangan,
ya. Nah, ini bisa kita rasakan misalkan kita terdapat satu kejadian voltage ambalan ya melebihi normalnya, maka arusnya akan bisa naik sampai 6 kali sampai 10 kali. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita rasakan orang bilang trip gitu ya. Maka trip ya, jadi langsung mati mesinnya gitu ya, sehingga dia tidak bisa dapat bekerja secara kontinu ya. Itu maksud dari current pada motor listrik. Oke, kita coba lihat di sini masuk ke dalam motor. Nah, yang dimaksudkan oleh motor listrik ya, electric motors are efficient at converting electric energy into mechanical energy. Ya, jadi pada motor listrik sebelumnya harus dipahami ya bahwa motor listrik itu adalah mengconvert electrical energy into mechanical energy. Ini pemahaman pertama. Motor listrik adalah mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, energi mekaniknya bisa energi putar atau energi bentuk lain ya. Bisa energi putar, bisa energi translasi gitu ya. Perpindahan gerak gitu ya. Itu bisa dikatakan fungsi dari motor. If the efficiency of an electric motor is 80%, it means that 80% of electrical energy delivered to the motor is directly converted to mechanical energy. Ya, jika ya yang dimaksudkan tingkat efisiensi suatu motor itu adalah 80%, maka maksud 80% itu adalah 80% energi yang dikonsumsi oleh motor ya ataupun yang diserap oleh motor ya directly convert to mechanical energy ya. Jadi hanya 80% energi listrik yang dapat dikonversi menjadi mechanical energy ya. Jadi gini, si motor listrik itu pasti mendapatkan 100% consume energi listrik yang saya ceritakan di awal. Misalkan dia 100 kW, maka si motor listrik benar mengkonsumsi 100 kW. Tapi ada pernyataan bahwa si motor pasti memiliki efisiensi. Nah, efisiensi ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, misalkan di sini ditulis 80% efisiensi motor listrik, maka 80% kali 100 kW, maka yang dirubah menjadi mechanical energi mekanik adalah hanya 80 kW. Nah, itu seperti itu yang dinamakan efisiensi. Jadi, pemakaian 100 kW listrik yang kita ambil dari PLN tidak langsung murni 100 kW 100 kW yang menjadi energi mekanik. Nah, itu ya pembatasan pengertian dari efisiensi pada motor listrik ya. Jadi harus dipahami seperti itu.